Yo bro, kalau di konten sebelumnya kita udah unboxing. Nah, sekarang ini saatnya kita untuk review si Redmi K90 Pro Max-nya. Jadi, flagship yang satu ini tuh nggak cuma ngegas di performa aja, tapi juga bawa fitur sound system yang jarang banget ada di HP pada umumnya. Nah, nggak pakai lama, langsung aja kita bongkar. Masuk di bagian bodi dan material. Pertama gue pegang, untuk feel-nya itu langsung berasa premium. Frame-nya ini kerasa metal solid dan kokoh. Nah ini, untuk urusan warna ada pilihan finishingnya, yaitu glass matte dengan pilihan warna black dan white, dan warna blue tech denim yang unik kayak yang gue pegang ini. Nah ini cocok banget buat yang mau tampil beda. Ada juga di varian spesial Champion Lamborghini Edition. Produk ini khusus buat para kolektor. Dari segi dan ukurannya sih ini masih berasa besar, tapi secara pegangan tetap nyaman pas dipegangnya. Ya, sekarang masuk di bagian chipset dan performa. Untuk di dalamnya ini sudah ada chipset flagship terbaru, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang cukup bertenaga untuk gaming dan multitasking. Ya, dipadu dengan kombinasi RAM LPDDR5X sampai 16 GB dan storage UFS 4.1. Soal angka, Antutu dan benchmark cukup mengejutkan, bisa dapat angka segini. Dan untuk pemakaian secara real, dipakai buat game, multitasking itu tanpa drama dan nggak pakai lemot. Untuk manajemen panasnya sendiri terbilang cukup baik berkat adanya sistem pendingin untuk minimalisir panas. Nah, ini masuk di bagian layar. Untuk ukuran layarnya terlihat memang cukup besar karena menggunakan display 6,9 inch dan sudah menggunakan panel LTPO AMOLED. Display ini memiliki refresh rate 120 Hz dan resolusi 2608 x 1200. Hasilnya secara visual tajam dan smooth. Dan yang bikin beda lagi ini adalah kecerahan puncak layarnya. Cukup luar biasa, ada di angka kisaran 3200 sampai dengan 3500 nit. Jadi pas kalian pakai di bawah sinar matahari pun tetap akan kelihatan jelas. Dan panelnya juga sudah mendukung Dolby Vision atau HDR. Jadi nyaman banget buat nonton film atau buat scroll medsos. Rasanya udah cukup banget memiliki kualitas gambar yang baik. Masuk pada bagian kamera, di bagian ini untuk ketiga modul kameranya semua pakai sensor besar. Dan konfigurasi utamanya 50 megapiksel adalah lensa wide, 50 megapiksel pada bagian teleperiskop dengan optical zoom 5 kali, dan 50 megapiksel untuk mode ultrawide-nya. Sedangkan untuk kamera tele 5 kalinya, optik ini bikin zoom lossless sampai dengan tingkat tertentu. Cocok banget buat mode portrait dan subjek jauh. Foto daylight-nya pun cukup tajam dan hasil night mode kuat berkat hardware plus image processing. Sedangkan di bagian video up to 8K opsional ya, itu tergantung pilihan di pengaturan kalian. Untuk stabilisasi OIS tersedia di sensor utama tele pada banyak konfigurasi. Yo guys, ini adalah hasil perekaman dari Redmi K90 Pro Max menggunakan 4K 60 fps. So, ini adalah hasil dari videonya. Yo, sekarang kita mau zoom ke 5 kali menggunakan 4K 60 fps. Apakah OIS-nya bekerja dengan baik? Sekarang masuk pada bagian baterai dan charging. Ini semuanya berkat kapasitas baterai di 7560 mAh, jadi berasa bikin endurance-nya luar biasa. Biar sebanding, makanya sudah dibekali dengan fast charging kabel sebesar 100 watt. Juga untuk daya wireless-nya ada di 50 watt dan daya reverse charging-nya di 22,5 watt. Xiaomi ngeklaim pengisian wireless cepat full di kisaran menit yang relatif singkat untuk kapasitas besar. Nah, hal kayak gini tuh ngebantu banget buat kalian yang butuh pengisian daya cepat. Untuk yang ini spesial banget, speaker sound by Bose. Nah, ini yang paling unik. Untuk sistem audio 2.1 channel tuning by Bose. Dua speaker depan bawah plus woofer khusus di belakang yang disebut rear fairing berada dekat modul kamera.
Ya, Xiaomi sendiri mempromosikan setup ini untuk menghasilkan bass yang nyata. Dan mereka klaim bisa menyentuh frekuensi rendah yang lebih dalam dan soundstage-nya yang lebih imersif daripada stereotipikal pada smartphone umumnya. Untuk di beberapa teaser atau promo menyebut angka puncak loudness atau frekuensi ada di 118 dB down to 37 Hz. Secara yang kita coba langsung sih cukup wow. Lihat kan kemarin kaget banget gua. Pokoknya secara vokal tuh jernih, bass terasa ada dentum nyata yang jarang ditemu di ponsel lain, dan kombinasi ini benar-benar meningkatkan pengalaman pribadi penggunanya, apalagi saat nonton film atau gaming tanpa earphone. Nah, disclaimer nih, agar mendapatkan kualitas suara yang mantap dan cukup baik, pastikan saat menggunakan ponsel ini, posisi woofer atau rear firing-nya ini tidak terhalang tangan atau casing saat dipakai. Jadi, penempatan tangan tuh tetap menentukan sensasi bass saat gaming atau nonton film. Yo, the last end, kesimpulannya nih, dan buat rekomendasi kalian, intinya, si Redmi K90 Pro Max ini adalah paket multimedia flagship dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kalau di Xiaomi 17 Pro Max itu ada layar di belakangnya, sedangkan ini Redmi K90 Pro Max ada speaker atau sound system di belakangnya. Sekarang kita dimanjakan dengan performanya, dan highlightnya tuh ada di speaker Bose 2.1 yang bikin pengalaman audio handphone tuh jadi beda banget. Handphone ini sepertinya cocok banget buat yang sering nonton film di ponsel, gamer mobile, atau pengguna yang cuma pengen HP-nya serba bisa dengan speaker onboard cukup kuat. Dan untuk pengalaman di masing-masing pengguna, tentu berbeda. Misal nih, kalau sobat yang lebih sering pakai earphone atau hi-fi rig, tentu keunggulan speaker ini nggak sebanding. Mungkin kurang berpengaruh di kalian. Apalagi soal sound punya taste atau seleranya sendiri. Oke, itu dia tadi ulasan singkat kali ini. Buat kalian yang berminat, link tersedia di deskripsi. Terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you, see you, and bye-bye.